Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai distribusi normal. Sebelum memaparkan materi presentasi distribusi normal, izinkan Mitra Agustini dari golongan B dengan NIM B41220972. Saya Faidatul Laili dari golongan D dengan NIM B41220865. Saya Nanda Yusajila Hamawati dari golongan D dengan NIM B41222075. Saya Muhammad Rizal Ramadan dari golongan A, NIM B41220309. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi yang pertama, yakni pengertian dari distribusi normal, saya akan mereview sedikit tentang distribusi normal. Di dalam ilmu atau pembahasan statistika, tentu sudah tidak asing dengan istilah distribusi normal. Hal tersebut fungsi probabilitas. Distribusi normal adalah fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Berikut pengertian distribusi normal, kurva maupun contohnya. Yang pertama, pengertian distribusi normal akan disampaikan oleh Rizal Ramadan. Kepada Rizal dipersilahkan. Terima kasih. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah jenis distribusi variabel acak kontinu. Adalah kurva atau grafik berbentuk lonceng. Distribusi dengan fungsi probabilitas ini kemudian menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi. Suatu fungsi yang juga kemudian ditunjukkan oleh grafik simetris atau bell curve. Baik, selanjutnya parameter yang akan dijelaskan oleh Faida. Parameter distribusi normal. Parameter distribusi normal terdiri dari dua parameter, yaitu mean atau rata-rata dan standar deviasi atau deviasi standar. Mean menunjukkan nilai tengah dari distribusi normal, sedangkan standar deviasi mengindikasikan seberapa tersebar data di sekitar mean. Parameter lain yang sering digunakan dalam distribusi normal adalah variansi, yang merupakan kuadrat dari standar deviasi dan koefisien variasi, yang merupakan rasio antara standar deviasi dan mean. Selanjutnya ada karakteristik yang akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, adapun karakteristik dari distribusi normal, yang pertama yaitu teori distribusi dan nilai mean, median, dan modus yang sama, karena teori ini sering disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua yaitu titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai ini berada di tengah kurva, kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah. Adapun contoh soal dari distribusi normal sendiri. Contoh soal yang pertama yaitu kadar air dalam beras memiliki distribusi normal dengan rata-rata 12% dan standar deviasi 1%. Jika kita mengambil sampel 1000 butir beras, berapa persentase butir beras yang memiliki kadar air atas 13%? Untuk penyelesaiannya yaitu SE sama dengan standar deviasi per akar N, di mana N adalah ukuran sampel. Dengan standar deviasi populasi sendiri diketahui 1% dan ukuran sampelnya diketahui 1000 butir. Sehingga SE sama dengan 1 per akar 1000 sama dengan 0,031. Kemudian Z skornya untuk batas atas yaitu Z sama dengan 13 min 12 per 0,031 sama dengan 32,25.
Ya, contoh soal nomor 2 adalah kandungan garam dalam produk kerupuk memiliki distribusi normal dengan rata-rata 1,5% dan standar deviasi 0,2%. Jika kita mengambil sampel 100 produk kerupuk, berapa persentase kemungkinan bahwa rata-rata kandungan garam dalam sampel akan berada di antara 1,6% dan 1,8%? Penyelesaiannya adalah SE sama dengan standar deviasi per akar N. Dalam kasus ini, standar deviasi sama dengan 0,2% dan N sama dengan 100. Sehingga SE sama dengan 0,2 per akar 100 sama dengan 0,02%. Kemudian, kita dapat menghitung Z-score untuk batas-batas interval yang diberikan, yaitu Z1 sama dengan 1,6 dikurangi 1,5 per 0,02 sama dengan 5. Z2 sama dengan 1,8 dikurangi 1,5 per 0,02 sama dengan 15. Kita dapat menggunakan tabel distribusi normal standar atau kalkulator untuk menentukan persentase kemungkinan rata-rata kandungan garam dalam sampel akan berada di antara 1,6% atau 1,8%. Sifat kurva normal akan dijelaskan oleh Faida. Baik, sifat kurva normal. Bentuk kurva normal dapat dilihat seperti gambar tersebut. Sisi kanan dan sisi kirinya sama. Kurva normal memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kurva berada di atas sumbu X. Yang kedua, memiliki pola simetris. Artinya, ketika dia dikatakan normal, bila rata-rata dari data sama dengan median dan modus. Ketiga, memiliki nilai modus yang dicapai saat Y yang tertinggi nilainya adalah 0,3989 dibagi standar deviasi. Yang keempat, luas kurva normal yang paling banyak berada di antara min 1 hingga 1 atau min 2 hingga 2. Sebelum ke moderator, saya ingin menyampaikan beberapa penerapan dari distribusi normal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, distribusi normal kerap digunakan sebagai bahan perhitungan akan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan sebagai perhitungan tinggi badan, perhitungan kesalahan, tekanan darah, hingga penjabaran nilai IQ. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.